Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,2% dan penurunan volume juga sebesar 13,53%. Untuk Bitcoin, bad news ya. Dia kembali drop sebesar 2%-an dalam 24 jam terakhir. Dan yang sedikit buruknya apa? Dia jebol buy limit pertama di 27.400-an, which is not good. Lalu untuk Ethereum terjadi koreksi yang mirip-mirip lah, nyaris 2%. Di 1,86%, di angka 1.556. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,57% di angka 205,98. XRP terjadi koreksi sebesar kurang lebih 2%-an di angka 49 sen. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,65%, berubah 0,74% di angka $21 lebih 98 sen. Lalu Cardano terjadi koreksi sebesar 2,11% di angka 0,24. Dan Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,47% di angka 0,058. Dan Tron terjadi koreksi sebesar 0,78% di angka 0,08 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 11, kita cek dari US ada yang penting atau enggak, dan ada ya. Nanti jam setengah 8 malam akan keluar data PPI. Nah, data PPI ini harapan kita adalah supaya dia itu bisa lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Jadi harapan kita dia lebih rendah daripada 0,3%. Nah, selanjutnya untuk besok ya, besok tanggal 12 kita bisa di sini dari US jam 1 malam ya. Jadi subuh nih. Harus diperhatiin nih, jam 1 malam ya, arguably setelah ini ya dekat-dekat lah ya pokoknya ya. Subuh jam 1 malam akan keluar FOMC meeting minutes. Nah, semoga saja di sini tidak ada statement-statement yang terlalu bearish atau terlalu hawkish ya. Kalau terjadi statement hawkish, siap-siap ada kemungkinan bisa lanjut drop ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga lebih malamnya jam setengah 8 akan keluar core CPI dan juga CPI, data di monthly dan juga yearly ya, dan juga initial jobless claim. Jadi untuk besok penuh ya jadwalnya, bahkan lebih malamnya lagi ada juga crude oil inventories. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke news, dan news ini datang dari US, di mana kita tahu sekarang sedang ada kasusnya SBF ya. SBF ini sekarang saksi yang dibawa adalah si Caroline Ellison, yaitu dulu salah satu bukan co-founder tapi salah satu pegawai yang ada di FTX. Nah, si Caroline ini tuh dulunya mantan dari si SBF. Nah, dia menyatakan bahwa dia mengirim si balance sheet ini dalam discretionnya si Sam Bankman-Fried ya. Jadi bisa dibilang dia itu memanipulasi supaya si balance-nya ini terlihat lebih tidak beresiko tinggi untuk para investor. Ya, jadi fraud ya. Jadi kita tahu kemarin si Ellison ini sudah plead guilty ya untuk fraud dan konspirasi. Nah, kali ini dia menyatakan bahwa dia mengcommit fraud dan konspirasi ini di dalam discretionnya, bukan discretion tapi directionnya dari SBF ya. Dan selain itu juga dia menyatakan bahwa Alameda ini mengambil uang dari FTX ya untuk bisa make its own investment. Harusnya nggak bisa, karena Alameda dan FTX ini
entitas yang terpisah ya. Oke, jadi sepertinya kalau udah seperti ini ya, SBF kemungkinan besar akan kena hukuman yang cukup panjang harusnya ya. Tinggal kita lihat nanti berapa lama si sentence-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal ini kurang lebih sekitar 200 hari 200 hari sebelum dari Bitcoin halving. Anehnya ya. Kita bisa cek di sini 2015, 2019, 2023 kayak ini mirip-mirip semua ya. Ini minus 60% semua dari all time high di waktu itu ya tentunya. All time high di 2014 itu baru di sekitar 900-an ya, 950 mungkin ya. Lalu di 2019 itu di sekitar berapa nih? 17 ribuan ya. Nyaris 20 ribu mungkin ya, 17 ribuan. Dan kali ini ya di cycle yang sebelumnya yaitu di 69 ribuan. Jadi lagi-lagi ya, for now at least Bitcoin masih melakukan movement yang sangat mirip seperti cycle-cycle sebelumnya. Almost like clockwork jujurnya ya. 200 hari sebelum halving kita bisa lihat minusnya mirip-mirip semua ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Sayangnya 27.400 jebol ya, di waktu bersamaan juga jebol bersama triangle. Nah, sekarang kita bisa lihat karena dia jebol langsung dia retest ke buy limit kedua yaitu di MA20 sayangnya ya. Oke, jadi PR untuk Bitcoin sekarang adalah bertahan di atas dari MA20 di daily ya. Dan secara struktur sayangnya kita bisa lihat di sini Bitcoin not doing good ya. Dia membuat suatu lower low ya, membuat lower low dan ada possibility kalau sampai dia reject lagi di sini lower high ya. Nah, ini tentunya bisa sangat buruk apalagi kalau ke bawah sampai ke weekly ya. Karena kalau kita tahu posisi weekly sekarang itu di bawah dari bull support band ya. Bull support band itu ada di sini ya. Jadi kalau dalam 4 hari lebih 21 jam lagi dia weekly close seperti ini, secara statistik ya, bukan yang ngedukun, tapi secara statistik kalau seperti ini ya kita ambil aja deh kayak zaman dulu ya, kita tarik datanya, jangan cuma asal ngomong bang. Oke, kita ambil datanya ya. Kalau misalkan nih ya dia berhasil reclaim, misalkan di sini reclaim terus jebol lagi, apa yang terjadi? Lower low, bahkan bisa lumayan dalam. Kita cek lagi ya. Dia reclaim dikit tapi gagal untuk tembus dengan signifikan ya. Reclaim dikit, gagal tembus signifikan, jebol lagi ke bawah, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kalau sampai weekly close dari minggu ini jelek ya, di bawah dari bull support band atau lebih tepatnya di bawah dari 27.300, siap-siap secara statistik, bukan ngedukun ya, sekali lagi, secara statistik Bitcoin akan down dengan lumayan parah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, padahal kita bisa lihat dia melemah ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini ngedrop pure karena demand Bitcoin. Karena kalau kita di sini dia si indeks dolar tembus MA20, Nasdaq naik, S&P naik, Dow Jones naik. Jadi Bitcoin sendiri yang ngedrop ya. Ya mungkin salah satu penyebabnya adalah karena ya kemarin ada SEC yang akan semakin ya menusuk-nusuk dan seterusnya lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk indeks dolar sih sebenarnya udah sesuai harapan kita. Nah, PR selanjutnya adalah dia bisa daily close di bawah dari 105,62. Mulai ini menjadi resisten. Nah, membuat lower low lagi. Itu harapan gua untuk indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya. Buat lo tertarik bisa klik di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia sayangnya jebol buy limit pertama dan sedang retest buy limit kedua ya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari buy limit kedua atau tidak. Buy limit ketiganya di MA50. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest nih di support dan resisten. Jadi apabila
pada hari ini ya dia daily close di atas dari EMA20, besok retest kedua di 27.400 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di 20, agresif di MA50 ya. Nah, untuk posisi longnya apabila besok lagi-lagi Bitcoin bisa daily close di atas dari EMA20. Nah, kalau dia terjadi retest kedua pada lusanya, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.400. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Buy limit ketiga kemarin masih nahan. Kita lihat hari ini apakah dia bisa tetap daily close di atas dari 1567 atau tidak. Karena kemarin kalau kita di sini dia sedikit di atas dari struktur ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit dari Ethereum secara posisi spot kita hold dulu aja karena sedikit jebol ya. Nah, untuk di futuresnya kita sudah dapat posisi long ya karena terjadi retest 1, retest 2 di 1567 sebagai support ya. Kita lihat besok pagi, kalau sampai daily close besok jam 7 itu di bawah dari 1667, maka cut loss. Tapi kalau dia berhasil bertahan dan tetap daily close di atas dari sini, berarti kita bisa pertahankan posisi long kita dengan target TP di 1623. Untuk posisi shortnya kalau ternyata dia jebol berarti ya otomatis tinggal retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1519. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia masih dalam posisi yang sedikit nanggung ya. Jadi untuk buy limit tinggal tersisa di 47 sen ya. Sorry untuk buy limit iya benar-benar tinggal di 47 sen ya. Nah, sekarang untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di mana aja. Ada beberapa yang bukan baru sih sebenarnya ya, kita buat sekarang di sini. Bisa di sini 49 sen ya. Nah, itu untuk si posisi short. Untuk posisi longnya sebenarnya udah terjadi retest 1, retest 2, tapi kita belum pernah bahas, jadi kita lihat besok. Kenaikan daily close mesti tetap di atas dari 49 sen, maka kita bisa buka posisi long ya. Target TP-nya di 50 sen. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink buy limit kedua di $6 lebih 87 sen dan buy limit ketiga di MA200. Ya, MA200 itu tepatnya di 6,76 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $6 lebih 87 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $6 lebih 87 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom posisi spotnya tinggal tersisa di 17 sen. Yaitu untuk posisi spot sekali lagi di 17 sen. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 17 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 18 sen ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 17 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada hari ini akan keluar beberapa data, hari ini satu ya. Hari ini satu data penting yaitu PPI, ini akan keluar nanti jam 7:30 malam. Buat lo yang konservatif, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP manual apabila jam segini masih belum kena target TP-nya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.